Halo keluarga dan sahabat IDEA, pernah nggak sih perhatiin anak-anak kita? Kadang kalau lihat mereka lagi asik banget sama gawainya, aku suka mikir dunia di layar itu pasti seru sekali ya. Mm-mm. Jauh lebih seru kayaknya dibanding sekolah yang rasanya lambat. Atau buku pelajaran yang tebelnya minta ampun. Perhatian mereka itu kayak ditarik ke 1000 arah beda tiap detiknya. Dan sebagai orang tua, sekaligus pengelola taman baca, kita jadi sering nanya-nanya sendiri ya, gimana caranya ngembaliin percikan itu? Iya. Bukan cuma semangat buat dapat nilai bagus, tapi rasa suka sama prosesnya itu loh, sama jatuh bangunnya jadi seorang pelajar. Nah, itu dia pertanyaannya. Dan hari ini kita mau coba cari jawabannya dari tempat yang mungkin nggak terduga. Sebuah novel fantasi yang usianya udah lebih dari 20 tahun. Oke. Kita bakal berangkat dari sebuah tulisan yang kita buat sendiri di TBM Rumah IDEA, judulnya Mengapa Anak Sekolah Zaman Sekarang Perlu Membaca Harry Potter Agar Bisa Mencintai Sekolahnya Lagi. Mungkin ada yang skeptis ya, novel sihir dari zaman kita dulu, apa masih relevan buat generasi TikTok? Hahaha, iya kan? Tapi tulisan itu sebenarnya bukan cuma ngebahas sihirnya, tapi apa yang tersembunyi di baliknya. Jadi, misi kita hari ini adalah ngebongkar argumen itu, mengujinya, dan lihat apa benar sebuah cerita fiksi bisa jadi jembatan buat anak-anak berdamai lagi sama sekolah mereka. Oke, mari kita mulai dari argumen pertama yang paling mendasar di tulisan itu. Hogwarts, sekolah sihirnya itu, digambarin sebagai cerminan sekolah yang jujur. Maksudnya? Maksudnya, sekolah yang berantakan, ada tugas numpuk, guru galak, aturan yang bikin bingung, sampai ada keinginan buat bolos kelas. Sangat normal. Betul, poin kuncinya tuh kejujuran itu. Hogwarts nggak pernah diidealisasi jadi sorga pendidikan di mana semua muridnya riang gembira. Nggak sama sekali. Justru sebaliknya kan, penuh kekacauan yang kita kenal banget. Ada perundungan, ada guru yang pilih kasih, ada ujian yang bikin stres. Nah ini yang menarik, karena waktu anak-anak baca sesuatu yang begitu familiar, mereka ngerasa perasaannya diakui. Oh, Mereka jadi mikir, oh ternyata wajar ya kalau sekolah itu kadang capek. Penyihir hebat aja ngerasain. tunggu dulu deh. Aku paham soal validasi perasaan itu. Tapi, apa itu nggak malah bikin sekolah jadi terkesan makin suram? Kenapa anak-anak justru tertarik baca cerita tentang sekolah yang sama kacaunya sama sekolah mereka sendiri? Nah, pertanyaan bagus. Bukannya fiksi itu seharusnya nawarin pelarian ke tempat yang lebih baik, yang ideal gitu? Disinilah letak kejeniusan ceritanya. Hogwarts memang kacau, tapi dia bukan tempat yang tanpa harapan. Justru di tengah kekacauan itulah hal-hal paling penting terjadi. Persahabatan diuji, keberanian muncul, karakter terbentuk. Oke. Ini sejalan sama konsep yang disebut psikolog pendidikan itu psychological safety, rasa aman secara psikologis. Anak-anak jadi belajar kalau lingkungan belajar yang sesungguhnya itu bukan yang steril dari masalah, tapi yang aman untuk berbuat salah. Aman untuk gagal dan coba lagi. Persis, novel ini tanpa kita sadari ngajarin itu. Sekolah itu bukan tempat untuk jadi sempurna, tapi tempat untuk bertumbuh. Aha, jadi bukan soal meromantisasi sekolah yang buruk, tapi menormalisasi kalau pertumbuhan itu sendiri, ya proses yang berantakan. Tepat. Aku jadi ingat beberapa anak di taman baca yang senyum-senyum sendiri pas baca bagian Harry sama Ron nyontek tugas mantra dari Hermione. Iya, Mereka ngerasa terhubung karena ngelihat pahlawan mereka pun nggak selalu jadi murid teladan. persis. Koneksi itu pintu masuknya. Anak-anak merasa dimengerti, bukan dihakimi karena capek sama sekolah. Dan dari perasaan dimengerti inilah, biasanya muncul keterbukaan untuk lihat hal-hal baik yang juga ada di sana. Oke. Nah, ini yang ngebawa kita ke argumen kedua dalam tulisan itu, yang menurutku relevan banget sama tantangan zaman sekarang. Oke, mari kita bongkar ini, yaitu gimana cerita ini secara nggak langsung ngelawan budaya instan. Oh, ini penting. Sekarang ini kan semuanya serba cepat, mau tahu apapun tinggal tanya Google. Materi pelajaran dirangkum di video 1 menit. Jawaban bisa didapat tanpa perlu proses mikir yang panjang, ya kan? Betul. Akibatnya, seperti yang kita sorot di artikel itu, proses belajar jadi sering terdevaluasi. Yang penting hasilnya, nilainya. Anak-anak jadi gampang ngerasa bodoh atau tertinggal cuma karena mereka butuh waktu lebih lama buat paham sesuatu. Padahal belajar kan memang butuh waktu. Nah, disinilah aku agak terbelah nih. Gimana tuh?
Tulisan kita bilang Harry Potter itu antitesis dari budaya instan. Karena dia sering gagal, ragu-ragu, bukan murid paling pinter. Aku setuju. Tapi di sisi lain, bukannya dia itu the chosen one, sang terpilih. Dia punya bakat alami luar biasa naik sapu duel sihir. Bukankah itu justru sebuah fantasi tentang kehebatan yang datang tiba-tiba? Yang sejalan sama budaya instan? Kamu nangkap sebuah paradoks yang menarik sekali. Memang benar, status the chosen one itu bisa dilihat sebagai jalan pintas. Nah, Tapi kalau kita bedah lebih dalam, hampir semua kemenangan besar Harry itu nggak pernah datang dari bakat alaminya semata. Dia bisa ngalahin Quirrell di buku pertama karena perlindungan cinta ibunya. Dia bisa nemuin kamar rahasia karena bantuan teman-temannya. iya sih. Dia bisa bertahan ngelawan Voldemort karena dia nggak pernah berjuang sendirian. Cerita ini dengan cerdas ngebedain antara bakat dan kekuatan. Oke, bakat dan kekuatan? Bakatnya mungkin instan, tapi kekuatan yang sejati itu dibangun lewat proses yang lambat, menyakitkan, dan penuh kerjasama. Jadi pesannya adalah bakat aja nggak cukup. Proses jatuh bangun dan dukungan orang lain itulah yang nentuin. Oke, aku bisa terima penjelasan itu. Ini kayak ngajarin anak-anak kalau nggak apa-apa nggak langsung bisa. Yang penting terus nyoba dan jangan malu minta bantuan. Tepat sekali. Sebuah pelajaran ketekunan yang dibungkus cerita petualangan. Betul. Cerita ini ngasih anak agak semacam ruang aman untuk menjadi tidak sempurna. Mereka lihat pahlawan mereka berjuang keras. Dan justru itulah yang bikin dia hebat. Bukan karena dia selalu berhasil dengan gampang. Dan kamu tadi nyebut soal minta bantuan. Oh ya. Itu transisi yang sempurna ke poin kita berikutnya. Soal kekuatan bersahabatan di atas peringkat kelas. Ini bagian favoritku. Sama. Di era media sosial, anak-anak kita kan dibombardir sama pencapaian teman-temannya. Si A menang olimpiade, si B dapat nilai sempurna. Bikin gampang banget ngerasa minder dan terus-terusan ngebandingin diri. Banget. Dan Harry Potter ngejawab keresahan ini dengan sangat elegan lewat trio emasnya. Harry yang mikul beban ekspektasi seluruh dunia, Iya? Ron yang selalu ngerasa di bawah bayang-bayang saudara-saudaranya dan sahabatnya yang terkenal, dan Hermione, si jenius yang ambisius tapi sering cemas sama kegagalan. Mereka itu representasi lengkap dari berbagai macam kecemasan akademis dan sosial yang dialami anak-anak ya. Betul. Mereka juga sering banget berantem kan? Bukan persahabatan yang manis-manis aja. Jelas bukan. Ron sama Harry pernah nggak saling bicara karena cemburu? Hermione sama Ron bisa debat sengit cuma karena masalah sepele. Manusiawi banget. Justru itu kekuatannya. Sastra, kalau ditulis dengan baik, itu nggak menggurui. Dia nunjukin, bukan ngasih tahu. Anak-anak yang baca kisah mereka, jadi berlatih empati secara nggak sadar. Mereka belajar memahami kenapa Ron bisa iri, atau kenapa Hermione begitu terobsesi sama nilai. Dan yang paling penting, mereka lihat bahwa di atas semua perbedaan dan konflik itu, ada satu hal yang nggak pernah koyah. Solidaritas. Iya, benar. Saat salah satu dari mereka dalam bahaya, yang lain bakal mempertaruhkan segalanya. Aku suka banget kutipan dari tulisan kita yang bilang, hal terpenting di sekolah seringkali bukan nilai di rapor, tapi menemukan teman yang mau duduk di samping kita saat hari terasa berat. Itu dia. Itu benar-benar inti dari pengalaman sekolah, bukan? Harta karun yang sesungguhnya. Dan relasi ini nggak cuma antar siswa, tapi juga meluas ke cara cerita ini gambarin para guru. Betul. Ini poin keempat yang juga penting. Di banyak cerita anak, guru sering digambarin sebagai salah satu dari dua stereotip. Pahlawan tanpa celah yang super bijaksana, Atau penjahat yang kejam. hitam putih banget. Tapi di Hogwarts nggak begitu. Guru-gurunya abu-abu semua. Ada Profesor McGonagall yang super tegas tapi hatinya emas. Ada Lupin yang guru terbaik tapi nyimpen rahasia kelam. Dan tentu saja ada Snape. Karakter guru paling kompleks yang pernah ada. Nyebelin, nggak adil, tapi pada akhirnya, ya rumit. Penggambaran yang rumit ini punya dampak psikologis yang besar buat pembaca muda. Ini ngebantu mereka ngelihat guru-guru di dunia nyata sebagai manusia seutuhnya, bukan cuma sebagai pemberi tugas atau penilai ujian. Oke. Mereka jadi sadar kalau guru mereka juga punya kehidupan, punya masalah, punya hari baik dan hari buruk, dan juga bisa berbuat salah. Ini secara halus ngebangun jembatan empati antara murid dan guru. Bener. Jadi waktu seorang anak melihat gurunya kelihatan capek atau marah, mungkin dia nggak akan langsung mikir guru ini jahat. Tapi bisa jadi mikir, mungkin beliau lagi ngalamin hari yang berat. Iya kan? Kesadaran ini bisa ngubah dinamika di kelas jadi lebih manusiawi. Anak-anak belajar kalau orang dewasa pun nggak sempurna, dan itu nggak apa-apa. Sebuah pelajaran pendewasaan yang sangat berharga.
Dan semua proses ini, memahami sekolah yang berantakan, menghargai proses, membangun persahabatan, berempati pada guru, semuanya terjadi lewat satu medium yang sekarang rasanya makin langka. Yaitu membaca buku yang tebal. Tepat. Dan kita sampai pada poin terakhir yang menurutku paling relevan di tengah dunia yang serba riuh mini. Aku sering bilang ke kamu kan, perhatian itu kayak mata uang baru. Haha, iya. Dan anak-anak kita sepertinya miskin sekali, notifikasi, video pendek, pesan singkat, fokus mereka terus-terusan dicuri. Tepat sekali. Dalam konteks inilah, aktivitas membaca novel setebal 500 halaman, kayak Harry Potter jadi sebuah tindakan radikal. Radikal ya? Ini bukan cuma soal nambah kosakata atau ngelatih pemahaman bacaan. Ini adalah latihan meditasi. Ini sebuah detoks digital yang menyenangkan. Anak-anak dituntut buat duduk tenang, matiin gangguan dari luar, dan membenamkan diri dalam satu dunia, satu alur cerita untuk waktu yang lama. Jadi ini bukan cuma soal, ayo membaca biar pinter, tapi lebih ke... Ayo membaca biar fokus dan waras di tengah gempuran distraksi. Nah, itu dia. Mereka ngelatih otot konsentrasi mereka tanpa ngerasa kayak lagi belajar. Betul. Mereka ngelakuinya karena ceritanya menarik. Dan dari sanalah, seperti yang kita tulis di artikel itu, rasa suka pada proses belajar yang mendalam bisa tumbuh kembali. Waktu seorang anak udah terbiasa nikmatin perjalanan panjang dalam sebuah buku, ada harapan dia bahkan lebih sabar dalam ngadepin perjalanan panjang buat memahami bab matematika atau sejarah di sekolahnya. Dia belajar untuk menikmati prosesnya, bukan cuma memburu hasil akhirnya. Betul. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, semua poin ini saling terkait ya. Dari melihat sekolah sebagai tempat yang wajar untuk gagal, belajar pentingnya proses dan pertemanan, sampai melatih fokus lewat membaca. Tepat. Pada akhirnya, Harry Potter itu nggak menawarkan sebuah sekolah impian yang sempurna. Ia menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Apa itu? Sebuah sekolah yang hidup. Sekolah yang penuh masalah, tawa, air mata, dan persahabatan. Sebuah sekolah yang ngebentuk manusia seutuhnya. Bukan robot pencetak nilai. Aku suka banget kalimat penutup dari tulisan kita itu. Yang mana? Oh, yang ini. Sebelum anak mencintai pelajaran, mereka perlu lebih dulu mencintai kisah tentang menjadi seorang pelajar. Nah, Sebuah pengingat yang kuat kalau belajar itu bukan cuma soal akademik, tapi soal perjalanan nemuin diri sendiri, lengkap dengan segala kekacauan dan keajaibannya. dan kabar baiknya, untuk keluarga dan sahabat Idea, jembatan menuju kisah itu ada di sini, di rumah kita bersama, di TBM Rumah Idea. Buku-buku Harry Potter dalam berbagai versi, dari yang edisi lama sampai yang penuh ilustrasi, semuanya tersedia buat dipinjam dan dibaca. Jadi ajak anak-anak kamu buat datang, biarin mereka milih sendiri sampul mana yang paling manggil mereka. Biarkan mereka menemukan sendiri keajaiban berada di ruang yang sunyi, ditemani sebuah cerita. Siapa tahu, dari satu buku yang mereka pegang, bisa tumbuh kembali rasa ingin tahu dan rasa sayang pada perjalanan mereka di sekolah. Sebelum kita tutup, mungkin ada satu pertanyaan yang bisa kita bawa pulang untuk direnungkan? Boleh? Jika satu buku fantasi aja bisa ngebuka percakapan sedalam ini tentang makna sekolah, bayangin deh cerita-cerita apa lagi yang diam-diam nunggu di rak buku kita, yang bisa ngebantu anak-anak dan mungkin juga kita sendiri untuk memahami dunia mereka dengan lebih baik.